5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, mari kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar ketika anak-anak bermain kipas angin di air. Lalu, apa itu permainan kipas angin di air? Yuk kita cari tahu bersama-sama tentang permainan kipas angin di air. Nah, hari ini semua anak itu bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Nah, sumber air itu terletak di dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok nih. Setiap kelompok ada 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka itu membuat lingkaran dulu adik-adik dengan cara saling bergandengan. Nah, anak nomor 1, 3, 5, dan 7 akan berdiri. Anak yang bernomor 2, 4, 6, 8 akan telentang dengan kaki lurus ke depan. Jadi dia akan tiduran tetapi temannya itu memegangnya adik-adik. Nah, anak yang berdiri harus berjalan memutar. Anak yang telentang akan tertarik dan terangkat. Nah, permainan ini dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan yang telentang. Itu tadi adik-adik permainan kipas angin di air. Adik-adik, coba kamu cari informasi tempat wisata kesukaan teman kalian. Nah, kalian bisa buat tabel seperti ini. Lalu tulis nama teman kalian. Tanyakan kepada teman kalian tersebut tempat wisata kesukaannya. Misalnya, di mana tempat wisata kesukaanmu? Misalnya kalau dia menjawab kebun binatang, tulis kebun binatang di tempat kesukaannya. Nah, kamu data ya dari teman-teman kalian semua. Setelah itu, kalian buat daftar tempat wisata yang disukai. Misalnya nama tempat wisatanya adalah kebun binatang tadi. Nah, banyak siswa yang menyukainya ada berapa? Misalnya nama tempat wisatanya Candi Borobudur. Banyak siswa yang menyukainya berapa? Kalian tuliskan di tabel ini. Nah, setelah itu adik-adik bisa membuat diagram nih namanya ya, atau grafik tempat wisata kesukaan teman kalian. Misalnya di sini tempat wisatanya nanti kebun binatang, Candi Borobudur, kolam renang, pantai ya. Nah, di sini nanti angka banyaknya siswa yang menyukai tempat wisata tersebut. Adik-adik, bagaimana ya sikapmu terhadap teman yang berbeda tempat wisata kesukaan? Nah, bagaimana sikap adik-adik semuanya? Apakah kalian itu saling mencela, saling mengejek? Apakah seperti itu adik-adik? Tentunya tidak boleh ya. Nah, sikap kita itu tetap bisa bermain bersama dengan teman kita, walaupun berbeda tempat wisata kesukaan. Lalu kita tidak boleh mengejek tempat wisata kesukaan teman kita. Kita juga harus saling menghormati dan saling membantu. Itu tadi ya adik-adik ya, sikap kita terhadap teman yang berbeda tempat wisata kesukaan.
Adik-adik, di sini ada percakapan atau dialog antara Sura dan buaya. Adik-adik pasti masih ingat kan ya, cerita tentang asal-usul kota Surabaya di pembelajaran sebelumnya. Nah, dialog ini ada dialog yang rumpang atau kita harus melengkapi dengan kata-kata yang tersedia di dalam kota ini. Ya, ada kata aku, Sura, kau, laut, kita, benar, buaya, dan sungai. Nah, kita lengkapi di dialog rumpang ini. Ya, misalnya contoh nih, yang pertama, Sura berkata, aku bosan terus-menerus berkelahi titik-titik. Nah, di sini seharusnya ada kata buaya. Kenapa? Karena di sini kan dia berbicara dengan buaya. Lalu buaya menjawab, aku juga. Sura. Nah, kenapa Sura? Karena dia memanggil hiu itu dengan panggilan Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Tanya buaya. Sura menjawab, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Kata Sura ya adik-adik. Baik, titik-titik, setujui gagasanmu itu. Ya, seharusnya di sini adalah kata aku setujui gagasanmu itu. Lalu di sini buaya berkata lagi, titik-titik sengaja mencari gara-gara Sura. Ya, ini isinya adalah kamu sengaja mencari gara-gara ya Sura? Lalu Sura menjawab, tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar ya. Lalu buaya menjawab, kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air di mana? Laut dan air di sungai adalah kekuasaanku. Nah, ini contoh dialog rumpang yang sudah kita lengkapi dengan kata-kata yang tersedia. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 4 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.